Alhamdulillah mahasiswa yang saya muliakan, yang saya hormati, kita lanjutkan kembali. Oke, sebenarnya tadi pada pemaparan sebelumnya tentang kaedah-kaedah mudhof, mudhofun ilaih, itu sebenarnya sudah include, sudah masuk bagaimana cara kita membentuk sebuah kata menjadi idhofah. Nah, jadi sudah saya terangkan bagaimana sih cara kita menyusun dua buah kata untuk menjadi idhofah. Nah, sekarang ini tambahan saja supaya lebih kuat. Apa sih makna dari sebuah kata yang menjadi idhofah itu? Apa sih maknanya? Tadi sudah dikatakan bahwa idhofah itu menciptakan, melahirkan makna baru. Iya, itu simpelnya. Kaedahnya seperti itu. Dua buah kata digabung menjadi satu, membentuk satu kata baru, akan menciptakan makna baru. Iya. Nah, maksud saya dalam penjelasan kali ini adalah makna yang lebih dalam dari sebuah idhofah itu. Makna yang lebih dari sebuah idhofah itu. Pada awal tadi penjelasan saya sudah secara tidak sengaja saya sudah menjelaskan bahwa ada makna yang terselip di antara dua kata tadi. Dan itulah yang akan dibahas dalam makna dari idhofah tadi. Nah, dalam catatan di sini saya menyebutkan bahwa al-idhofah mengandung makna huruf jar. Nah, alhamdulillah kita sudah menjelaskan, saya sudah menjelaskan, kita sudah memahami, mempelajari huruf jar pada beberapa pertemuan sebelumnya. Huruf jar. Jadi dalam sebuah kata yang idhofah itu ada huruf jar yang tersimpan tapi tidak disebutkan. Nah, silakan lihat catatan di antaranya nih, ini di antaranya saja, kalau banyak-banyak nanti kalian mumet. Di antaranya ada terselip makna min di antara dua kata itu. Kata pertama, terus ada terselip makna min tapi tidak disebut. Terus kata kedua. Min artinya dari. Contoh, ada kata-kata dalam Al-Quran Nasrullah, dalam bahasa Arab Nasrullahi. Nasrullahi. Ayo, Nasrullah itu terdiri dari apa saja? Ya, jawabnya pertama dari kata nasrun, itu sebagai kata pertama. Dalam bahasa idhofahnya adalah mudhof. Ya, mudhof. Kata pertama. Kemudian kata kedua apa? Allahu. Itu asalnya. Nah, ketika digabung menjadi Allahi. Ingat kenapa kok hi? Sudah saya jelaskan. Nasrullahi. Nah, ketika kita membahas secara mendalam apa sih makna idhofah, pemaknaan idhofah ini, nah seakan-akan kata tadi itu ada di antara kata nasrun dan kata-kata Allah tadi itu ada huruf min, huruf jar yang tersembunyi. Apa gunanya itu? Untuk menguatkan makna. Tapi tidak disebut, untuk simple. Kalau disebut nasrum minallah mungkin agak capek juga ngomong, makanya dipersingkat, terbentuklah idhofah dan huruf jar itu dihilangkan. Tapi maknanya ada. Keberadaannya itu tidak secara real kelihatan, tapi dia membantu secara makna. Ketika ada kata nasrullah, seakan-akan ada kata nasrun min Allah. Nasrun min Allah. Nah, saya ulang lagi, ketika ada sebuah kata nasrullah, seakan-akan di tengah antara kata nasrun dengan Allah itu ada huruf min yang disembunyikan. Nasrullah, pertolongan Allah artinya. Seakan-akan pertolongan dari Allah. Ada min di sana, ada makna min di sana, pertolongan dari Allah. Tapi itu dihapus, dihilangkan untuk mempersingkat dan buat simple dalam penjelasan. Oke, yang kedua, dalam idhofah itu seakan-akan terselip huruf jar, yaitu dalam catatan fi. Fi. Dalam Al-Quran kadang-kadang ada kata-kata ashabul jannati hum fiha khalidun. Ashabul jannati. Ashab artinya sahabat atau para penghuni, orang yang menghuni sesuatu. Ashabul jannati. Oke, kita preteli dulu. Ashabul jannati itu dari dua kata. Kata pertama yang mudhof adalah ashabun. Kata yang kedua al jannatu. Kita mainkan cara membentuknya. Kaidah mudhof pertama tidak pakai alif lam, ya, dia sudah tidak pakai alif lam. Yang kedua, hilangkan tanwinnya. Dari awalnya ashabun menjadi ashabu. Oke, yang kedua adalah al-jannatu. Karena dia mau digabungkan, mau ditambahkan dan berperan menjadi kata kedua yang disebut dengan mudhof ilaih, maka kaidahnya adalah berharokat kasrah.
atau bunyinya i. Kenapa i? Karena al-jannah pakai alif lam tadi. Jadi kita gabungkan ashabul jannati. Nah, pemaknaan secara mendalam seakan-akan di antara kata ashab dengan al-jannah tadi ada huruf fi. Jadi diartikan ashabun fil jannah, yaitu para penghuni dalam surga. Untuk menyingkatkannya dihilangkan fi, kemudian menjadi ashabul jannah, artinya penghuni surga. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, seakan-akan ada huruf li yang tersemat, yang tersembunyi di antara dua kata itu. Li itu artinya untuk atau milik. Untuk atau milik. Saya kasih contoh dalam catatan adalah baitul mashkuri. Baitul mashkuri. Baitul mashkuri. Ingat, kata pertamanya mudhaf adalah baitun. Kata keduanya mudhaf ilaih al-mashkuru. Ketika menjadi al-idhofah menjadi baitu al-mashkuri, menjadi baitul mashkuri. Nah, seakan-akan antara kata baitul kata pertama yang mudhaf dengan al-mashkuri, al-mashkuru kata kedua itu ada tersemat atau tersembunyi huruf li. Jadi maknanya baitun lil mashkur, rumah untuk si mashkur. Nah, untuk mempersingkat menjadi baitul mashkuri, rumah mashkur. Seperti itu. Oleh karena itu, mari kita lihat dalam buku tadi bahwa contoh-contoh yang ada al-idhofah dalam teks atau dialog halaman 27 tadi, Kitabu Muhammadin. Nah, pada yang pertama itu. Pada percakapan pertama. Kemudian yang kedua, pada percakapan yang kedua, Kitabu Hamidin. Nah, ingat kan? Dia bertanwin karena tidak ada pakai alif lam. Kitabu Muhammadin, Kitabu Hamidin. Nah, pada dialog yang kelima ada daftaru ammarin. Daftaru ammarin. Buku catatan Ammar. Nah, seakan-akan di sana ada huruf li yang tersembunyi. Daftarun li ammarin. Tapi dihilangkan menjadi daftaru ammarin. Kitabu Muhammadin ada huruf li di sana tersembunyi tapi dihapus. Kitabu li Muhammadin menjadi Kitabu Muhammadin. Qalamul mudarrisi. Qalamul mudarrisi. Karena kan terselip di sana huruf jarli. Qalamun lil mudarrisi. Dihapus, disimpelkan qalamul mudarrisi. Haqibatul mudarrisi. Dari dua kata, pertama haqibatun, kemudian al-mudarrisu. Menjadi idhofah haqibatul mudarrisi. Terselip huruf jar li di sana. Untuk tas untuk guru menjadi tas guru. Nah, itulah para mahasiswa penjelasan tentang al-idhofah ini. Al-idhofah ini. Oke, silakan kalian lihat pada halaman 28 dalam buku Durusul Lughah ini. Nah, itu ada latihan-latihan itu. Yang paling atas pada halaman 28 itu ada latihan. Juga dikasih contoh. Ada dua kata, kemudian kalian disuruh untuk menjadikan dia idhofah. Menjadikan dia idhofah. Coba lihat samping kanan kita ada kitabun, ada dua kata kitabun dan Muhammadun. Dijadikan idhofah menjadi Kitabu Muhammadin. Di sampingnya itu ada contoh maktabun kemudian al-mudarrisu. Dijadikan idhofah maktabul mudarrisi. Nah, di bawah itu ada latihan. Kalian harus menjawab latihan ini. Mau ditulis boleh, lebih bagus. Apalagi langsung dibaca. Setelah kalian tulis, kalian baca. Karena nanti penekanannya adalah harakat huruf terakhir masing-masing kata ini. Jangan lagi disebut Kitabun Muhammadin. Nah, salah itu. Ingat, kitabun di sini berperan sebagai mudhaf. Mudhaf tidak boleh bertanwin. Seperti itu. Kemudian masih pada halaman 28 yang bagian ketiga ada lagi latihan. Itu kalian menyebut, melafalkan beberapa kata, nggak dikasih harokat, kalian disuruh menentukan mana yang mudhaf, mana mudhafun ilaih. Babul madrasati. Itu contoh. Nah, kalau yang kedua ini tidak usah kalian
kerjakan. Kalau ada yang bisa, cukup paham saja. Yang saya tekankan adalah pada latihan pertama di halaman 28 ini. Oke, itu saja para mahasiswaku. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini. Penjelasan ini semoga bisa dipahami. Kita ketemu kembali dalam sesi atau dalam pertemuan bahasa Arab juga pada waktu berikutnya. Saya Rizky, terima kasih sudah bersamanya saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.